Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Rafa Filiasani dari kelas 94, nomor absen 11. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai homeostatis gula darah. Homeostatis gula darah adalah proses tubuh untuk menjaga kadar glukosa darah tetap stabil pada kisaran normal, yaitu sekitar 90 mg per 100 ml darah. Glukosa sangat penting karena menjadi sumber energi utama bagi sel, terutama otak. Agar tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah, kadar gula darah diatur oleh hormon utama yang dihasilkan pankreas, yaitu insulin dan glukagon. Ketika seseorang makan, glukosa dari makanan diserap ke dalam aliran darah sehingga konsentrasi gula darah meningkat. Peningkatan ini merangsang sel beta pankreas untuk mengeluarkan hormon insulin. Insulin membantu sel-sel tubuh, khususnya otot dan jaringan lemak, yang menyerap glukosa dari darah. Selain itu, insulin juga merangsang hati untuk menyimpan glukosa dalam bentuk glikogen serta mengubah sebagian glukosa menjadi lemak dan protein. Akibatnya, kadar glukosa dalam darah menurun kembali hingga normal. Sebaliknya, ketika tubuh sedang kekurangan glukosa, misalnya saat puasa atau jeda lama setelah makan, kadar gula darah turun. Kondisi ini merangsang sel alfa pankreas untuk mengeluarkan hormon glukagon, di mana glukagon bekerja dengan memecah cadangan glikogen di hati menjadi glukosa atau glikogenolisis dan merangsang pembentukan glukosa baru dari lemak atau protein atau biasa yang disebut gluconeogenesis. Proses ini meningkatkan kadar glukosa dalam darah hingga kembali normal. Dengan demikian, keseimbangan gula darah dijaga melalui mekanisme umpan balik negatif. Jika kadar glukosa naik, insulin dikeluarkan untuk menurunkannya. Jika kadar glukosa turun, glukagon dikeluarkan untuk meningkatkannya. Kerja berlawanan tetapi saling melengkapi antara insulin dan glukagon. Inilah yang menjaga kadar gula darah tetap stabil demi kelangsungan fungsi tubuh. Akibat-akibat yang bisa terjadi jika homeostatis kadar gula terganggu. Yang pertama, hiperglikemia atau kadar gula darah terlalu tinggi. Ini adalah kondisi yang paling sering terjadi akibat gangguan homeostatis gula darah dan merupakan ciri utama dari penyakit diabetes mellitus. Hiperglikemia terjadi ketika tubuh tidak dapat memproduksi cukup insulin diabetes tipe 1 atau sel-sel tubuh tidak merespon insulin dengan baik atau resistensi insulin pada diabetes tipe 2. Akibatnya, glukosa menumpuk di dalam darah dan tidak bisa digunakan oleh sel sebagai energi. Gejala hiperglikemia meliputi: yang pertama, sering merasa haus atau polidipsia. Yang kedua, sering buang air kecil atau poliuria. Yang ketiga, cepat merasa lapar atau polifagia. Yang keempat, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Yang kelima, mudah lelah dan mengantuk. Yang keenam, penglihatan kabur. Serta yang ketujuh, luka sulit sembuh. Dan yang ke-8, kesemutan. Jika hiperglikemia kronis atau jangka panjang tidak ditangani, dapat menyebabkan komplikasi serius, antara lain yang pertama, kerusakan saraf atau neuropati yang menyebabkan rasa sakit, kesemutan, atau mati rasa, terutama pada kaki. Yang kedua,
kerusakan ginjal atau nefropati yang dapat menyebabkan gagal ginjal. Yang ketiga, kerusakan mata atau retinopati yang dapat menyebabkan kebutaan. Yang keempat, penyakit jantung dan pembuluh darah, di mana meningkatkan resiko serangan jantung, stroke, dan penyakit arteri perifer. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah ketoasidosis diabetik, kondisi darurat yang mengancam nyawa di mana tubuh mulai memecah lemak menjadi energi, menghasilkan zat kimia yang disebut keton. Yang kedua, hipoglikemia atau kadar gula darah terlalu rendah. Hipoglikemia adalah kondisi di mana kadar gula darah turun di bawah batas normal. Ini sering terjadi pada penderita diabetes yang menggunakan insulin atau obat-obatan tertentu. Tetapi juga bisa terjadi pada orang yang tidak memiliki diabetes. Gejala hipoglikemia bisa muncul tiba-tiba dan bervariasi tergantung tingkat keparahannya, seperti yang pertama, gemetar, berkeringat dingin, dan jantung berdebar. Yang kedua, pusing dan kelelahan. Yang ketiga, rasa lapar yang hebat. Yang keempat, sulit berkonsentrasi, bingung, atau mudah marah. Yang kelima, kesemutan pada bibir dan lidah. Yang keenam, dalam kasus yang parah dapat menyebabkan gangguan penglihatan, kejang, bahkan kehilangan kesadaran hingga koma. Jika tidak segera ditangani, hipoglikemia yang parah dapat menyebabkan kerusakan otak permanen dan kematian. Yang ketiga, keseimbangan terganggu terus-menerus. Tubuh kehilangan kemampuan menjaga energi sel. Organ vital seperti otak yang sangat bergantung pada glukosa bisa rusak permanen. Jadi, homeostatis gula darah sangat penting untuk menjaga energi, fungsi organ, dan kesehatan jangka panjang. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.